Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke bab baru, ma'ani al-af'al al-mazidah, makna dari fiil-fiil tambahan. Bahwasanya kita sudah sampaikan satu kaidah yang penting, jika bertambah huruf pada suatu kata atau berubah wazan dari suatu kata, maka pasti ada perubahan makna juga yang terjadi di situ. Maka sekarang kita lihat mana apa saja yang terjadi pada wazan-wazan dari fi'il mazid yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Kita sampaikan ada banyak sekali wazan-wazan kemarin, mulai dari fi'il rubai, fi'il khumasi, sudasi, itu sudah kita lihat wazan-wazannya. Sekarang kita lihat makna dari wazan-wazan tersebut. Yu'addi al-fi'lul mujarradu wazifatan dilaliyatan atau dalaliyatan khasatan bihi tattasilu bil hadathil ladhi yatadammanuhu. Fi'il mujarrad itu punya tugas, ya, punya wazifah untuk menunjukkan suatu makna yang khusus, kepenunjukan yang khusus yang terkait dengan kejadian perbuatan yang dikandung oleh kata fi'il tersebut. Waz-zaman alladhi tamma fihi hadal hadas. Jadi suatu fi'il mujarrad, ya, suatu fi'il mujarrad dia akan memiliki dua makna minimal, yaitu yang pertama al-hadas itu sendiri, kejadian itu sendiri, kemudian zaman kejadian itu, ya. Wa min amthilati dzalika, contohnya fi'il dzahaba. Dari fi'il dzahaba, fi'il mujarrad dzahaba, ini kita mengambil dua faedah. Yang pertama ada kejadian, yang ketiga ada waktunya, ya. Awwaluhuma az-zahabu wa huwal hadas. Az-zahab itu kejadiannya. Wal akhar az-zaman. Zamannya itu al-madi. Jadi dari fi'il zahaba kita punya dua informasi. Informasi yang pertama berkaitan dengan jenis perbuatan yang terjadi, yaitu perbuatan pergian. Kemudian informasi yang kedua berkaitan dengan waktu perbuatan tersebut terjadi, yaitu di masa lampau karena bentuknya fi'il madi. Wahina ziyadatu harfin aw aksar li ghairil ilhaqi ala sigatil fi'lil mujarrad yusbihu lahu ma'nan jadid. Maka kalau kita menambahkan satu huruf saja atau lebih kepada kata zahaba ini atau yang semisal dengannya kepada fi'il mujarrad sulasi, maka itu akan yusbihu lahu ma'nan jadid, dia akan memiliki makna baru. Wa hadzal ma'nal jadid wahidun min itsnain. Dan makna baru itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, maknan yatakawwanu minal ma'nal asli lil fi'lil ladzi lahiqathu ziyadah. Makna yang pertama adalah makna yatakawwan, yang terdiri dari makna asli. Maksudnya makna aslinya masih ada, cuma ditambah lagi dengan makna yang lain. Jadi makna aslinya masih utuh begitu. Ya, wa maktasabahu minas sigatil jadidah. Ya, dan apa yang diambil dari sigoh yang baru itu, ai innahu ma'nan murakkab min majmu'il itsnaini ma'an. Makna itu adalah makna kumpulan, susunan dari dua makna atau lebih. Ya, contohnya misalkan kharaja artinya keluar, wazannya fa'ala. Tapi kalau kita mengatakan akhraja artinya mengeluarkan, akar katanya masih sama apa tidak? Akar katanya masih sama, keluar dan mengeluarkan. Jadi makna yang baru, yaitu mengeluarkan, itu terdiri dari makna yang lama, yaitu keluar. Mengeluarkan dari kata keluar. Baik, itu dia. Jadi ada kaitan antara makna yang asli dengan makna tambahan, makna baru itu. Yang kedua, maknan basit, makna yang sederhana. Laisat lahu silatun bil makna al-asli, yang dia tidak punya hubungan dengan makna aslinya. Nggak ada korelasi sama sekali. Gitu, ya. Jadi seolah-olah dia itu kata kerja yang lain gitu, ya. Lil fi'lil ladzi lahiqathu ziyadah, yang mengalami penambahan tadi. Jadi seolah-olah dia itu adalah fi'il yang lain, tidak ada silah, tidak ada korelasi antara fi'il baru penambahan yang kita tambahkan wazannya itu dan fi'il yang sebelum ditambahkan. Nanti kan kita lihat contoh-contohnya. Walaysat hazihi ziyadatul lati talhaqul fi'la al-mujarrada qiyasan mutradan. Jadi ini bukan kias, ya. Kias memang dari sananya, ya, nggak bisa dibuat-buat begitu. Makna-makna itu atau penambahan-penambahan itu bukan kias, dia memang dari sananya sudah ditetapkan oleh orang Arab gitu. Jadi kita mengikuti kaidah yang telah mereka tetapkan. Wa dalilu ala dzalika annahu laisa minas sahihin as-siyaghatis sarfiyyah an naqul mathalan fi dharufa
azrafa wala fi nasara ansara. Ya. Jadi kenapa kita katakan penambahan itu sifatnya kiasi? Kiasi artinya apa namanya? Bukan kiasi, afwan. Kenapa penambahan itu namanya bukan kiasi? Karena kiasi artinya bisa dibuat-buat. Bisa dibuat-buat. Kalau kita tahu wazannya tinggal dibuat saja. Enggak begitu. Penambahan yang ini, penambahan huruf pada wazan itu bukan bersifat kiasi. Apa dalilnya? Dalilnya contoh kita mengatakan zorufa. Kata fi'il zorufa, fi'il madi, ya, nggak boleh kita rubah menjadi azrofa. Nggak boleh. Nggak ada fi'il azrofa. Yang ada hanya zorufa. Begitu juga fi'il nasoro. Ya, nggak bisa kita rubah menjadi ansoro. Ya, nggak ada. Nggak ada fi'il ansoro. Ya, nggak ada. Jadi, tidak boleh. Wa kadzalika laisa laka an taqul nassara wala dakhala. Ya, nggak boleh juga kita buat-buat. Kalau ansoro nggak bisa, kita buat wazan yang lain. Nassara misalkan, nggak bisa juga. Atau dakhala, kita rubah menjadi dakhala. Jadi nggak semua bisa begitu ya. Li'anna hadza yahtaj ila sama istimalil labdil muayyan. Kenapa? Karena ini butuh kepada pendengaran. Kita pernah dengar nggak ada orang Arab ngomong nassara? Ya, atau dakhala. Nah, itu patokan. Jadi patokannya kepada pendengaran. Jadi nggak bisa kita bikin-bikin sembarangan. Kalaupun mau bikin, pastikan itu adalah lafaz yang sudah pernah diucapkan oleh orang Arab, ada di dalam kamus. Baik. Wa kadza istimaluhu fil ma'nal muayyan. Itu juga kalau kita gunakan untuk makna yang khusus tertentu. Jadi butuh kepada sama. Ya, ini penting untuk digarisbawahi ya. Yahtaj ila sama istimal. Ya, ini butuh untuk kita dengar ada enggak penggunaan seperti itu ya oleh orang Arab. Wa tatasilu ziyadatul lati talhaqul fi'l al-mujarrad bin nahwi wal ma'na. Penambahan ya kepada fi'il mujarrad, misalkan 3 huruf, ditambahkan 1 huruf, ditambahkan 2 huruf dan seterusnya, itu berkaitan erat dengan nahwu dan berkaitan erat dengan maknanya. Wa min amsilati dzalika anal fi'la dzahaba. Contohnya kita ambil fi'il dzahaba, yakhtalifu an azhaba. Ini beda maknanya dengan azhaba. Li ziyadatil hamzah fi awwalihi, karena ada penambahan hamzah di sini. Taqulu zahaba Muhammadun ilal kulliyah. Ya, kalau kita mengatakan zahaba Muhammadun ilal kulliyah, ini mafhum. Fayakunul fi'il lazim. Maka zahaba di sini fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bi. Ya, masih ingat ya fi'il lazim. Ai la ya'khudhu maf'ulan bi. Dia tidak butuh kepada maf'ulun bi. Ini pembahasan apa? Pembahasan nahwu. Jadi zahaba Muhammadun ilal kulliyah, zahabatu ilal masjid, udah sempurna kalimatnya, nggak perlu disebutkan maf'ulun bihnya. Ya, walakin hina taqul azhabatu Muhammadan ilal kulliyah, tapi kalau untuk mengatakan azhabatu Muhammadan itu konteksnya beda lagi. Harus ada maf'ulun bihnya karena dia sekarang berubah menjadi muta'addi. Gitu ya. Nah, jadi fiil yang tadinya ya lazim tidak butuh kepada maf'ulun bih, kalau dirubah wazannya menjadi azhaba, dia butuh kepada maf'ulun bih atau muta'addi. Ya, contohnya di sini azhabtu Muhammadan. Zahaba artinya pergi, azhaba membuat pergi. Saya membuat Muhammad pergi ke kuliah. Maksudnya saya nganterin dia ke kuliah, ya, ke fakultasnya. Jelas ya? Baik. Ja'altu al-hamzah, ya, ju'ilat al-hamzatul fi'la muta'addiyan. Hamzah itu, ya, hamzah di awal ini, a ini, menjadikan fi'il itu muta'addi. Fa akhadha maf'ulan, maka dia sekarang membutuh kepada maf'ul. Wa hadza at-taghyir yattasilu birdasin nahwi. Perubahan ini berkaitan dengan nahwu, berarti kan fi'il lazim, fi'il muta'addi itu kan pembahasan nahwu. Wal fi'lu fariha, contoh fi'il yang lain, fi'il fariha yakhtalifu fi ma'nah 'anil fi'li farraha alladhi yadullu 'ala tikraril fi'il. Fariha maknanya beda dengan farraha. Ya, fariha artinya bergembira, farraha bergembira juga, tapi bergembira yang berulang-ulang. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan makna ini, ya, berkaitan dengan makna. Wa hadza yattasilu bidilalah. Dilalah artinya makna, ya. Li'annal ulama yaqulun inna ziyadatal mabna tuaddi ila ziyadatil makna. Ini kaidah, perhatikan, dihafalkan baik-baik. Ziyadatul mabna, penambahan mabna, susunan kata, tuaddi menyebabkan penambahan
makna wa nuhawilu ta'arrufa ala ma'anil af'al al-mazidah khilal al-janib at-tatbiqi. Sekarang kan kita lihat kita akan mencoba mengenal makna-makna apa dari wazan-wazan fi'il madi tadi. Ini sebagian muqaddimah saja, sebagai muqaddimah. Fariha kalau berubah menjadi farroha maknanya berubah. Nah, fariha itu wazannya wazan sulasi, ya. Farroha rubai, ya, perubahan ini menyebabkan perubahan makna. Fariha bergembira, farroha artinya ya, bergembira yang berulang-ulang. Taib. Kita mulai dari sigoh yang paling umum, wazan yang paling umum yaitu af'ala. Ini wazan yang paling banyak setelah wazan fa'ala. Pertama, hunaka ba'dul af'al allati ala wazni af'ala wa hiya lazimah. Baik, ini sepertinya kita tunda dulu ya. Kita ambil di pertemuan selanjutnya saja ya. Karena ini sudah 10 menit. Ini sekedar muqaddimah saja dulu. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Nanti antum bosan nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.